Oke Bu, kasus ini sendiri cacat hukum nggak sih Bu? Kasus ini tidak cacat hukum. Kenapa tidak cacat hukum? Karena apa yang sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi. Pertama, banyak hal kelonggaran yang sudah dilakukan kepada Nikita. Apa tuh Bu? Seperti ketika ribut awal dia tidak ditahan. Nah, sampai ada gosip dan fitnah karena dia dilindungi, dianggap dia kebal hukum sesuai dengan perkaranya dengan Habib kemarin, bahwa dia menghinakan dan memperolok-olokkan agama. Dia dilaporkan dia tidak bisa tidak diproses, sampai ada yang menyampaikan bahwa dia ada pelindung, ada backingan, ada backingan atau backing lah di belakang, yaitu jenderal yang kononnya jenderal itu juga dalam kasus hukum. Nah, itu kan menjadi suuzon dan menjadi sebuah pomeo di masyarakat karena sikap tadi. Kan saya sampaikan apa yang kita tanam itu yang kita tuai kan. Jadi sikap-sikap itu yang membuat kita diperlakukan seperti ini gitu. Jadi terlalu mengintimidasi pihak kepolisian gitu ya Bu? Terlalu mengintimidasi pihak penyidik, pihak kepolisian, merendahkan hukum itu. Dia menganggap ini kan pasal receh, ini kan perkara yang recehan, perkara ringan, kenapa harus dilakukan seperti ini? Nggak ada yang perkara yang ringan. Sedangkan kita meludahi orang saja, itu kan begitu dihapuskan hilang, tapi itu tidak ringan, bisa membuat dampak hukum. Nah, tergantung kepada dengan siapa dia berperkara. Kita menyalahkan juga nih, kita tidak membuat permohonan kali kepada pihak kepolisian untuk mengadakan mediasi pertemuan untuk minta maaf atau berdamai. Sudah terlambat kah Bu keputusan ini? Dalam hal ini sampai sidang pun tidak ada kata terlambat. Jika ingin melakukan permohonan maaf dan Dito Mahendra ini bisa saja memaafkannya. Kan Allah yang membolak-balikkan hati umatnya. Jadi dia maafkan, perkara ini mungkin bisa di SP3. Ya. Karena ini juga termasuk delik aduan. Tapi kan Bun, mungkin ada peluang ya untuk Nikita lolos gitu. Ada peluang nggak Bu? Ya. Bebas maksudnya ada bebas. Peluang untuk bebas itu kecil sekali. Kenapa Bu? Ya, karena ini proses kan jalan. Walaupun dia minta bebas bersyarat, proses jalan. Nah, semua kan sudah dilihat dari proses tersebut. Memang iya ada yang dikhawatirkan kita itu statementnya yang menjerit itu, berapa bayar, siapa dia. Kadang-kadang memang itu terjadi. Tapi saya walaupun tidak punya uang, kasus saya dengan Dennis, jangan dikira itu tidak akan terjadi juga gitu. Bahwa bukan uang dalam hukum ini, karena nggak ada yang kebal hukum. Siapapun backingan, yang paling kuat itu backingan kita adalah Allah. Nah, jika memang ini terjadi, bangsa ini kan panglima tertinggi adalah hukum. Tidak ada yang kebal hukum. Kita masih percaya bahwa tidak ada yang kebal hukum. Kita mengharapkan kepada penegak hukum untuk memberikan kepastian hukum untuk mencari keadilan. Oke, sip. Terima kasih Sana. Oke, Bunda mungkin bisa dijelaskan pasal Kasus Nikita Mirzani kan itu kan adalah 27 pasal 3 Undang-Undang ITE. Sebenarnya seorang Nikita Mirzani itu bisa nggak sih atau perlu nggak sih ditahan? Hari ini saya datang ke tahanan ke rutan Serang Banten. Ini bentuk kepedulian saya terhadap pertama penegakan hukum, kemudian juga terhadap Nikita Mirzani
sebagai seorang kaum perempuan. Sekali lagi saya sampaikan, sempurna milik Allah. Kita tahu bahwa pernah Nikita Mirzani dalam penista agama menyampaikan bahwa dia lebih enak di neraka daripada di sorga, karena akan jumpa dengan artis-artis terkenal. Namun dalam hal ini, sebagai restorasi justice sesuai dengan SKP 3 Menteri tentang Undang-Undang 27 ayat 3 menyatakan diutamakan di sini adalah mediasi. Dan kalau ditanya tidak ditahan, bisa tidak ditahan. Untuk kasus Nikita Mirzani, Jadi untuk kasus Nikita Mirzani ini, penahanan itu kan setelah ada pembuktian di persidangan. Kenapa begitu tersangka orang ditahan? Karena ada hal yang membuat penegakan hukum itu takut repot. Pertama, tidak kooperatif. Kedua, takut melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Ketiga, kita mengharapkan sekali. Ketiga adalah nggak apa-apa. Kasihan yang ini handphone terus. Jadi kemudian langsung nih, Iya. Kemudian, ya harus ada bukti-bukti. harus ada bukti-bukti dan hal, apalagi ini kasus 2 orang ya pribadi ya, yang dimana seperti jeritan Nikita Mirzani bahwa siapa Rito Mahendra, Iya. berapa dia bayar, sebenarnya itu nggak harus disampaikan di kita. Namun karena dia pernah merasa diperlakukan seperti itu, barangkali ya indikasinya dia jadi suuzon dengan penegakan hukum. Mungkin dia pernah dilakukan untuk hal yang disampaikannya itu. Nah, kenapa ini harus terjadi? Karena dia sendiri mungkin Pernah mengalami itu. Nah, ini indikasi ya. Dan kita mengharapkan penegakan hukum yang saat ini benar-benar sedang carut marut. Apalagi penegakan hukum untuk mencari keadilan selalu banyak masalah. Baik di pihak pengacara, pihak hakim, pihak jaksa, pihak Polri sedang bermasalah. Banyak yang tidak sesuai dengan etika-etika dan kode etik yang ada di penegakan hukum itu sendiri. Jadi dalam perkara Nikita Mirzani, kita minta Nikita bersabar, ikutilah apa yang diarahkan, jalani, mudah-mudahan semua akan lebih baik. Karena sekali lagi saya sampaikan, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Namun Allah saja pemaaf, ya, Allah aja pemaaf, apalagi kita sesama. Untuk itu, untuk efek jerah, untuk contoh buat semua bahwa media ini jangan dimain-mainkan. Jangan selalu kita ribut, umbar-umbar fitnah, umbar-umbar kelakuan yang sangat menjijikan seperti pelakor atau segala macam. Itu seneng dengan media. Pelakor aja mengaku dia jadi pelakor. Berarti itu kan hukum zina. Kalau hukum zina, dua-duanya harus dipidana. Oke. Bunda, kalau untuk kasus Nikita Mirzani sendiri sebenarnya tidak perlu ditahan tuh bisa, tapi harus apa? Harus melakukan apa seorang Ya. Nikita Mirzani itu? Nikita Mirzani ini kan sudah diadakan upaya nama kemarin pembebasan bersyarat ya. Iya. Nah, saya khawatirnya dengan statement Nikita kemarin Apa tuh? bahwa dia terakhir akan datang karena dia udah capek. Kalau dia mau ditangkap, tangkap saja. Oke. Kalau mau dia ditahan, tahan. Tapi dia ditahan bersama orang pelapornya. Kalau mau ditangkap, tangkaplah karena dia udah lelah. Nah,
mungkin dengan hal seperti itu ada gambaran dia akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri, makanya dia ditahan. Sedang penyerahan dari tahap 1 ke tahap 2, dia bukan dalam tahanan. Biasanya jaksa tidak menahan itu. Tapi ini ternyata Ternyata hari ini kan dia ditahan. Mungkin jaksa takut repot dengan menghadapi seorang Nikita Mirzani yang nantinya melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Mungkin banyak hal yang mempertimbangkan bahwa dia ditahan. Tapi sampai sidangnya, mudah-mudahan sidang dipercepat, diberikan cuman sekedar memberikan efek jera, kemudian saling bermaafan, dan harapan saya hukumnya ini masih ringan lah. Tapi berapa sih Bu tuntutannya Bu kalau untuk kalau 27 untuk pasal 3 ini? Pasal 27 ayat 3 itu sebenarnya 5 tahun. Tuntutannya 5 tahun. Ya, tapi apapun yang dibilang ringan, tidak menjadi ringan ketika bagaimana kita mengaplikasikan persoalan tadi. Ya, persoalan hukum ini tergantung aplikasi antara tersangka dengan penegak hukum itu. Berarti seperti yang tadi Ibu bilang, Kejari atau kejaksaan bertindak secara cepat seperti ini untuk menahan Nikita Mirzani karena ada kekhawatiran. Ada kekhawatiran, makanya dia Takutnya bertindak secepatnya. Terus dia bertindak secepatnya, dia takut Nikita melarikan diri, takut Nikita menghilangkan barang bukti. Ini kan biaya. Nah, mungkin bukan tidak terlaksananya restorasi justice ya untuk perkara Nikita ini, namun sudah dilihat kali, sudah dinilai dalam persoalan ini bagaimana Nikitanya bersikap. Takut, Nikita kan public figure, dia punya uang banyak, bisa saja dia kondisikan untuk melarikan diri, ya kan? Tapi salah satunya juga mungkin domisili Nikita yang jauh dari Polres. Iya Bu, dari Jakarta ke Serang ini Bu. Ini juga Pengaruh juga nggak sih? Pengaruh juga gak sih? sangat berpengaruh. Kalau domisilinya jauh dari tempat dia diperiksa. Dilaporkan. Jadi pertama, apa yang disampaikan Nikita, capek pagi kadang nyetir sendiri, ini kan risiko tinggi juga. Daripada nanti eksiden di jalan, lebih baiklah dia diamankan dulu di sini gitu. Ini kan ada pandangan, dua sudut pandang yang berbeda kan. Tapi kan pastinya nanti putusan itu setelah selesai persidangan. Mudah-mudahan Nikita bisa menghadapi persidangan dengan baik, dengan proaktif dan tidak membuat perkara baru gitu. Istilahnya menghina lagi atau seperti teriakannya berapa sih dibayar, itu kan nanti ada dampak baru gitu. Jangan suuzon. Nah, untuk itu kita, karena saya bukan ini ya, maksudnya ada ndak dalam peristiwa hukum yang terjadi antara Nikita dengan penegak hukum, seperti apa ketika mengeluarkan bebas bersyarat kemarin, itu harus kita baca ulang. Apa yang bisa dia ditahan, apa yang dilanggarnya. Kemarin dia kan ada pembebasan bersyarat, terus mungkin ada yang dilanggarnya dari surat perjanjian PB tadi. Nah, kita bingung memang kalau dalam statement-statement yang kadang begini kadang begitu. Maklumlah dia public figure, cuman saat ini terimalah, sabar, jalani sebagaimana yang didakwakan. Bunda, tapi kan antara Nikita dengan Dito sebagai pelapor itu sudah melakukan itu kan belum, mereka berdua belum melakukan restorasi justice atau mediasi atau bertemu berdua, saling bertemu berdua. Itu apakah memang sudah pantas atau berhak seorang kejaksaan menahan Nikita Mirzani padahal itu belum terlaksana?
sesuai dengan SKP 3 Menteri bahwa Undang-Undang 27 itu sebenarnya Undang-Undang ITE ini adalah mengutamakan mediasi, ya, karena kan penghinaan di publik dengan 2 orang, ya, antara Tito Mahendra dengan Nikita itu tidak dilakukan. Apa sudah dilakukan kita kan belum tahu. Belum, Bu. Berarti kalau belum dilakukan, Berarti tidak perlu ditahan dong, Bu. kita mengharapkan pihak kejaksaan atau Kapolri, pihak Polri melakukan SKP 3 Menteri itu, yaitu mediasi. Mungkin di mediasi perkara ini bisa selesai dengan baik. Nah, kalau ini tidak dilakukan, bagaimana imbauan Kapolri tentang RJ, Restorasi justice. restorasi justice itu? Jadi kita harus jalankan juga imbauan menteri itu. Karena di mana saya berbicara seperti ini, kita yakin bahwa hukum itu adalah panglima di bangsa ini. Jadi tidak ada yang kebal hukum.